Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang duduk di suatu taman dan dia terlihat sangat galau sekali. Pria ini sendiri bernama Yongho, di mana ternyata alasan Yongho ini terlihat galau karena nyatanya Yongho ini sedang menanti kehadiran seorang wanita yang telah ditunggunya bertahun-tahun, tetapi wanita itu tidak pernah datang. 지금 비를 기다린다. 성이 낮은 무언가를 생각 중이다. 기다림에 관한 이야기다. Setelah itu akhirnya film pun beralih menceritakan 8 tahun yang lalu ketika Yongho sedang mengikuti ujian seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Di masa itu ternyata kehidupan Yongho sangat-sangat susah. Hal itu karena Yongho ini ternyata orangnya sangat-sangat bodoh dan tolol. Karena itulah di masa itu Yongho tidak diterima berkuliah di perguruan tinggi manapun, dan karena itulah dia pun terus mengulang untuk mengikuti tes dari tahun ke tahun. Setelah selesai mengikuti tes di hari itu, Yongho pun memutuskan untuk makan siang di sana. Tetapi di tengah-tengah Yongho sedang makan, tiba-tiba dia didekati dan diajak bicara oleh seseorang wanita. Wanita ini sendiri bernama Sojin, di mana Sojin ini adalah sosok wanita yang diceritakan bersemangat, ceria, dan juga tidak tahu malu. Dan ternyata sama halnya dengan Yongho, Sojin ini juga telah berkali-kali ditolak masuk perguruan tinggi. Karena itulah mereka sering bertemu karena mereka dari tahun ke tahun selalu mengikuti tes yang sama. Ketika itu Sojin yang memang orangnya agak lancang, dia pun langsung mengajak ngobrol Yongho, padahal mereka berdua belum kenal. Yongho yang merupakan cowok tolol, dia pun bingung mau membalas apa ketika diajak omong oleh Sojin, karena memang Sojin ini adalah sosok wanita yang cantik. Karena itulah Yongho pun akhirnya terdiam dan gagu, tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya Yongho pun memutuskan untuk pulang naik kereta, tetapi tiba-tiba dari belakang Sojin tiba-tiba berlari untuk mengejar Yongho, dan lagi-lagi di situ Sojin pun mulai untuk mengajak ngobrol Yongho. Ketika akan berpisah, Yongho yang dari tadi hanya diam saja membisu. Akhirnya ketika mereka berpisah, Yongho pun mengatakan sepatah kata dan di situ mereka berdua pun berpisah. Selanjutnya film menceritakan Yongho yang sampai pulang di rumahnya. Ketika di rumah, Yongho bertemu dengan kakak dan ayahnya. Di sini kita diberitahu kalau ternyata kakak Yongho ini berbeda 180 derajat dengan Yongho. Ya, kakak Yongho adalah seseorang yang pintar dan tampan, dan sekarang dia sudah kaya raya. Dan juga selain itu dia sering menghina Yongho karena memang Yongho adalah seseorang yang bodoh dan tolol. Di malam itu kakak Yongho yang lagi-lagi mengetahui kalau Yongho tidak lolos tes penerimaan perguruan tinggi, kakaknya pun langsung menghina Yongho. Dasar Yongho, kau ini selalu tidak berubah dari dulu, selalu malas dan tolol. Bagaimana kau bisa sukses kalau masuk ke perguruan tinggi saja kau tidak bisa? Dan kau mau berapa lama lagi terus menyusahkan ayah dari kecil sampai sekarang kau terus menyusahkannya? 아무런 삶에 목표가 없는 놈, 너 사는 목표가 뭐야? 머리가 나쁘니까 세상이 다 만만해 보이지. Setelah dihina oleh kakaknya, akhirnya Yongho pun memutuskan untuk langsung masuk ke kamarnya. Dan lagi-lagi Yongho pun tetap berusaha keras untuk terus belajar agar dia bisa membuktikan ke kakaknya kalau dia bisa diterima di perguruan tinggi. Setelah mengerjakan banyak soal, akhirnya Yongho pun mencoba untuk mengkoreksinya, tetapi lagi-lagi sialnya banyak jawabannya yang salah. Dari sini kita tahu beberapa orang dianggap tolol bukan karena dia malas, tapi karena kemampuan intelektual setiap orang berbeda-beda. Karena frustasi akhirnya Yongho pun hanya bisa melamun dan dia memikirkan sejak kapan dia tolol, sampai dia teringat di masa SD-nya tentang seorang wanita yang pernah berbuat baik untuknya. Ya, wanita itu pernah memberikan sapu tangan ketika Yongho terluka waktu dia SD dulu. Dan Yongho baru teringat kalau dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, bahkan sapu tangannya pun belum dikembalikan. Wanita itu sendiri bernama Suyeon, dan ternyata Suyeon ini adalah cinta pertama dari Yongho. Karena dikala semua teman-teman SD-nya menghina dan membuli Yongho karena terlalu tolol, Suyeon adalah satu-satunya orang yang peduli ketika itu. Keesokan paginya Yongho pun memutuskan untuk menemui sahabat SD-nya yaitu Jungkook. Alasan Yongho menemui Jungkook karena Yongho tahu kalau ibu Jungkook ini ternyata adalah wakil kepala sekolah SD mereka dulu. Saat itu Yongho pun cerita kepada Jungkook kalau dia ingin menghubungi teman SD-nya yang bernama Suyeon. Dan Yongho pun meminta tolong kepada Jungkook untuk menanyakan kepada ibunya informasi mengenai alamat dari Suyeon. Beberapa hari kemudian akhirnya Yongho pun mendapatkan alamat dari Suyeon. Setelah mengetahui alamat Suyeon, Yongho pun langsung berniat untuk mengirimkan surat. Dan saat itu Yongho pun langsung mencurahkan segala perasaannya dan juga rasa terima kasihnya ke dalam surat itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau Suyeon ini adalah cinta pertama dari Yongho.
Keesokan harinya menceritakan Yongho yang sedang membantu ayahnya dalam bekerja. Yongho yang saat itu sangat-sangat merasa frustasi karena dia yang sudah sejak dulu belajar terus untuk lolos tes masuk perguruan tinggi tetapi masih tetap gagal saja. Akhirnya dia pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, dalam mempelajari suatu hal manakah yang lebih penting, apakah bakat atau usaha?" Ayahnya pun menjawab, "Tentu kedua hal itu penting, tetapi yang lebih penting kau menyukai apa yang kau pelajari, karena di setiap hal baru yang kau pelajari selalu ada kesulitan." Dan karena jawaban dari ayahnya itu membuat Yongho menjadi merenung. Apakah memang dia benar-benar dalam hatinya ingin untuk berkuliah di perguruan tinggi, atau itu hanya tuntutan masyarakat dan juga kakaknya saja? Dan di situ Yongho pun mulai menyadari kalau mungkin dia mempunyai tujuan lain yang ingin dia pelajari. Beberapa hari kemudian menceritakan Yongho yang secara tidak terduga mendapatkan balasan surat dari Suyeon. Tentu saat itu Yongho sangat senang karena memang Suyeon ini cinta pertamanya dan dia sangat berbunga-bunga ketika membaca surat itu. Di situ Suyeon pun menuliskan kalau dia ingin berbalas-balas surat lagi dengan Yongho tetapi dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah Suyeon hanya ingin untuk tetap berbalas surat saja, tidak boleh ada pertemuan atau kunjungan di masa depan apapun hal yang terjadi. Meskipun terlihat sangat berat dan menyedihkan, tetapi Yongho sudah sangat senang dengan hal itu karena memang cinta yang telah dipendam Yongho kepada Suyeon ini sudah terlalu lama, sehingga dengan hanya berbalas surat saja dia bisa melampiaskannya dan dia sudah sangat senang. Keesokan harinya benar saja Yongho pun langsung membuatkan boneka anjing yang dia jahit sendiri untuk diberikan kepada Suyeon. Dan suratnya pun ditulis dengan cara yang sangat spesial, karena itulah untuk membacanya Yongho pun harus menghadapkan suratnya ke arah sinar matahari. Ketika sedang membaca surat itu dan sangat-sangat bahagia, Yongho pun tiba-tiba didatangi oleh Sojin. Melihat Yongho yang sedang berbinar-binar wajahnya ketika membaca surat yang dia ketahui dari seorang wanita, ketika itu juga Sojin pun mengetahui kalau Yongho ini telah jatuh cinta dengan seorang wanita. Alih-alih membahas isi surat itu, Sojin pun malah membahas mengenai awan dengan Yongho. Ya meskipun terlihat sangat tidak bermakna, tapi di sini Sojin berusaha untuk memberikan kode untuk memberitahu kepada Yongho kalau sebenarnya Sojin ini mulai menyukai Yongho dan dia cemburu dengan wanita yang memberikan surat untuk Yongho. Beberapa hari kemudian di suatu malam tiba-tiba Sojin lagi-lagi menemui Yongho. Di malam itu Sojin pun bercerita banyak tentang masa lalunya dan dia cerita kalau di hari itu merupakan hari meninggalnya kakaknya. Setelah itu karena Sojin masih ingin lebih lama lagi menghabiskan waktunya dengan Yongho, Sojin pun mengajak Yongho apakah dia mau untuk menginap bersama dengannya satu malam saja. Tentu karena Yongho ini adalah cowok polos, dia pun kaget ketika diajak menginap bersama. Tapi lagi-lagi karena dia kasihan di hari itu Sojin sedang sedih, akhirnya dia pun bersedia untuk menemaninya. Setelah itu Sojin dan Yongho pun langsung menyewa sebuah kamar. Ketika sedang berada di kamar, di situ Sojin pun semakin banyak bercerita tentang masa lalunya. Sojin pun cerita kalau ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya telah mempunyai istri baru lagi. Ya ternyata di balik senyum palsu setiap harinya, Sojin ini mengalami penderitaan yang cukup dalam. Dan setelah itu Sojin pun berkata, "Aku merasa nyaman denganmu Yongho karena aku merasa kita ada persamaan. Selalu terlihat sedih, bahkan saat kita sedang tertawa." Setelah bercerita tentang masa lalunya, Sojin pun berjanji suatu saat dia akan bercerita tentang masa lalunya lagi, tapi dengan catatan Yongho harus mau bercinta dengannya di malam ini. Mendengar hal itu, Yongho tentu lagi-lagi terkaget karena memang mungkin Yongho adalah seseorang pria yang tolol, tetapi dia bukan pria yang bangsat yang mau merusak anak orang lain. Karena itulah Yongho pun dengan tegas menolak ajakan itu. Karena merasa tertolak, akhirnya Sojin pun mengalihkan pembicaraan dengan cara dia membahas kalau mereka berdua harus melihat aurora suatu saat nanti di Islandia. Ya nyatanya Yongho ini masih belum peka kalau ternyata selama ini Sojin ini menyukainya. Karena itulah yang bisa Sojin lakukan hanyalah mencintai secara rahasia, mendoakan setulus hati meskipun terkadang hati tersakiti. 혹시 너도 나한테 궁금한 게 하나도 없니?
Hari demi hari pun berlalu, Yongho pun semakin sering berbalas-balasan surat dengan Suyeon. Dan karena hal itulah meskipun mereka berdua tidak pernah bertemu, mereka semakin memiliki keterikatan dan perasaan satu sama lain. Beberapa hari kemudian menceritakan Sojin yang lagi-lagi mengajak bermain Yongho. Di hari itu Sojin mengajak Yongho pergi ke pantai. Saat itu Yongho pun tanya kepada Sojin, "Sojin, kenapa kau begitu baik denganku?" Sojin pun menjawab, "Aku menyukaimu karena meskipun kau tolol, kau orangnya tulus, Yongho." Selanjutnya film pun menceritakan Yongho dan Suyeon yang dari waktu ke waktu terus berbalasan surat. Akhirnya mereka berdua pun sangat ingin untuk bertemu. Sampai di suatu hari Suyeon pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana tempat ayah Yongho bekerja. Tapi sialnya di hari itu Suyeon tidak berhasil menemui Yongho karena bertepatan di saat itu dan di hari itu Yongho juga berusaha untuk pergi menemui Suyeon ke toko buku tempat di mana Suyeon bekerja. Ya nyatanya takdir mulai mengikat mereka berdua, hanya saja waktunya yang selalu salah. Selanjutnya film pun menceritakan Suyeon yang memberikan foto siluetnya kepada Yongho. Meskipun itu hanya foto siluet saja dan tidak memperlihatkan keseluruhan wajah dari Suyeon, tetapi Yongho sudah sangat senang. Wajahnya pun berseri-seri tersenyum sangat lebar karena memang Yongho sudah sangat-sangat lama tidak pernah melihat cinta pertamanya itu, dan untuk pertama kalinya akhirnya dia bisa melihat wajah siluetnya. Keesokan harinya menceritakan Yongho yang sedang berada di atas atap bersama dengan Sojin. Ketika itu Yongho pun cerita kepada Sojin kalau dia sudah menyerah untuk mengikuti tes perguruan tinggi di tahun ini. Mendengar hal itu tentu Sojin sangat terkaget, tetapi Yongho menjelaskan alasannya. Ya, Yongho merasa kalau dia kelihatannya terlalu bodoh untuk lolos tes perguruan tinggi. Karena itulah Yongho pun memutuskan untuk berhenti berusaha dan dia memikirkan hobi lain dan kesenangan lain yang bisa dia pelajari dan dia tekuni. Beberapa hari kemudian rasa cinta Yongho kepada Suyeon yang dari waktu ke waktu semakin besar. Akhirnya Yongho pun mengumpulkan keberaniannya untuk menuliskan surat dan mengajak Suyeon untuk bertemu karena Yongho sangat ingin bertemu dengan Suyeon. Beberapa hari kemudian Yongho pun mendapatkan balasan surat dari Suyeon. Isi surat itu sendiri Suyeon menuliskan kalau Suyeon mau bertemu dengan Yongho pada 31 Desember di mana tempat SD mereka berdua dulu yang sekarang sudah menjadi taman. Tapi lagi-lagi Suyeon memberikan syaratnya di mana 31 Desember itu harus turun hujan karena jika tidak harus menunggu tahun-tahun ke depannya. Setelah membaca syarat itu tentu Yongho sangat kesal dan marah karena memang kemungkinannya untuk turun hujan di tanggal 31 Desember itu sangat-sangat kecil dan dia harus menunggu beberapa tahun untuk melihat hal itu. Meskipun sudah tahu kemungkinannya sangat kecil, tetapi cinta membuatnya melupakan segala bentuk ketidakmungkinan. Dan sejak saat itu Yongho pun memutuskan untuk menunggu hujan untuk Suyeon. Beberapa hari kemudian ternyata Yongho menemukan tujuan barunya dalam hidup, yaitu dia ingin menjadi seorang pengusaha. Karena itulah Yongho memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk belajar mengenai perdagangan. Sebelum pergi ke Jepang, Yongho pun menemui Sojin terlebih dahulu untuk berniat pamit. Saat itu Yongho pun mengatakan kepada Sojin kalau dia akan pergi ke Jepang dalam waktu yang sangat-sangat lama dan kemungkinan mereka berdua tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang lama. Sojin yang merasa kalau itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Akhirnya Sojin pun bertanya kepada Yongho, "Yongho, memangnya apa perbedaanku dengan cinta pertamamu dan kenapa kau tidak bisa mencintaiku?" Yongho pun menjawab, "Kau seperti bintang dan dia seperti hujan. Kau memang sangat terang, tapi hanya dia yang memberiku kenyamanan." Setelah mendengar jawaban itu, yang bisa dilakukan Sojin hanyalah mengeluarkan senyum palsunya karena ketika itu sebenarnya hatinya sangat sakit dan dia sangat ingin menangis. Tapi Sojin sadar kalau memang dia tidak mungkin membuat Yongho mencintainya. Dan sejak saat itu akhirnya Sojin pun berdamai dan menerima realita bahwa hubungannya dengan Yongho memang mungkin hanya sebatas teman saja. 나와 그 친구의 차이는 뭐니? 별 같고 그 친구는 비 같아. 내 별에서는 비가 안 내릴 것 같아서 미안해 안 되냐? 갈게. Setelah malam itu Yongho pun langsung pergi ke Jepang untuk belajar mengenai perdagangan. Sepulangnya dari Jepang, Yongho pun memulai bisnisnya yang bergerak di bidang pembuatan payung. Dari tahun ke tahun Yongho dengan serius mengurusi bisnisnya sampai beberapa tahun kemudian akhirnya tidak diduga bisnis pembuatan payung Yongho bisa sukses dan menghasilkan banyak keuntungan.
Kemudian di suatu hari tiba-tiba Sojin mendatangi toko payung dari Yongho. Tentu saat itu Sojin sangat terkaget dengan perubahan Yongho karena mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Dan Yongho yang sekarang sudah berubah jauh sejak terakhir kali mereka bertemu. Sekarang Yongho tidak tolol lagi dan dia terlihat lebih mapan dengan usaha yang dia miliki sekarang. Setelah itu Yongho pun memberikan hadiah payung kepada Sojin. Yongho pun cerita kalau payung ini sudah sangat lama dia buat khusus untuk Sojin, tetapi memang mereka berdua tidak pernah bertemu, karena itulah Yongho tidak pernah memberikannya kepada Sojin. Seketika itu juga Sojin pun langsung membuka payungnya dan sangat menakjubkan. Ternyata payung itu sengaja dilukis oleh Yongho dengan gambar aurora dan bintang. Melihat itu mata Sojin hanya bisa berkaca-kaca karena dia tidak menyangka kalau Yongho bisa mengingat mengenai bintang dan aurora itu. Dia pikir Yongho sudah melupakannya, dan hal itu membuat Sojin semakin sadar kalau dia tidak pernah mencintai pria yang salah karena Yongho adalah orang yang baik. Tetapi sekarang yang hanya bisa dilakukan Sojin adalah mendoakan agar Yongho bisa dipersatukan dengan cinta pertamanya. Karena yang Sojin percayai, mungkin beberapa orang hanya ditakdirkan untuk dicintai, bukan dimiliki. 혹시 예전에 내가 너 좋아하는 이유 말했던 거 기억나? 덜 떨어져서? 웃고 있어도 울고 있는 것 같아서. 갈게. Selanjutnya film pun beralih ke beberapa tahun sebelumnya menceritakan tentang perjuangan Yongho untuk menepati janjinya kepada Suyeon, yaitu menunggu hujan pada tanggal 31 Desember. Sesuai janjinya di tahun pertama, Yongho pun memutuskan untuk menunggunya di taman, tapi sangat tidak beruntung karena hujan tidak terjadi. Tapi Yongho tidak menyerah begitu saja. Di tahun kedua, Yongho pun menepati janjinya dengan datang lagi ke taman itu di tanggal yang sama. Tapi lagi-lagi Yongho tidak beruntung dan tetap saja di tahun ketiga Yongho memutuskan untuk datang. Nyatanya Yongho rela menunggu sampai 3 tahun karena dia percaya cinta itu bukan tentang memiliki, melainkan tentang sebuah tindakan, dan tindakannya menunggu selama itu adalah bukti betapa besarnya cinta Yongho untuk Suyeon. Tapi ternyata perjuangan penantian Yongho tidak sampai di tahun itu saja karena dia harus menunggu sampai tahun ke-8, dan nyatanya dia belum juga mendapat keajaiban hujan di tanggal 31 Desember dan dia belum bertemu dengan Suyeon sama sekali. Di tahun ke-8 akhirnya Yongho pun mulai menyerah karena cinta yang membuatnya sabar menunggu selama itu, sampai akhirnya Yongho sadar waktu tak pernah mengizinkan mereka untuk bersatu. Tapi karena Yongho sangat ingin mengatakan banyak hal kepada Suyeon, akhirnya Yongho pun memutuskan untuk mencari Suyeon terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya Yongho pun mulai mencari informasi tentang Suyeon dan didapatkan informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Ternyata Suyeon mengidap penyakit yang sangat keras dan Suyeon sudah meninggal 8 tahun yang lalu, dan karena itulah Suyeon tidak pernah bisa untuk menemui Yongho. Mengetahui informasi itu tentu hati Yongho sangat-sangat hancur, tetapi lagi-lagi dia tidak percaya dengan fakta yang ada karena dia merasa Suyeon masih hidup. Tapi karena di hari itu berdekatan dengan tanggal 31 Desember, akhirnya Yongho pun bertekad untuk memenuhi janjinya yang terakhir kali menunggu di tanggal 31 Desember di taman. Tapi di hari itu keajaiban terjadi karena di hari itu turun hujan seperti yang dikatakan Suyeon. Dan di ending film ini pun kita diberikan plot twist, di mana ternyata selama ini yang saling berbalas surat dengan Yongho itu bukanlah Suyeon, melainkan adik Suyeon yang bernama Sohee. Dan bahkan kejadian di SD dulu itu yang memberikan sapu tangan kepada Yongho bukanlah Suyeon, melainkan adiknya Sohee. Dan alasan Sohee kenapa tidak pernah mencoba bertemu dengan Yongho di taman pada tanggal 31 Desember adalah karena Sohee selama ini tidak pernah tahu kalau ternyata Yongho telah menunggunya selama bertahun-tahun di taman itu, karena memang Sohee baru mendapatkan balasan suratnya dan baru dia baca. Karena itulah di tahun itu Sohee pun memutuskan untuk pergi ke taman itu karena bertepatan dengan hujan juga. Dan itulah ending dari film ini, sangat menggantung karena kita tidak diceritakan apakah Yongho berhasil bertemu dengan Sohee atau tidak. Endingnya tergantung perspektif teman-teman, apakah ingin happy ending atau sad ending. Tapi apapun itu endingnya, film ini telah memberitahu kita kalau cinta bisa timbul dari hal yang sederhana. Dan cinta memang gila dan rumit untuk dijelaskan, namun satu hal yang pasti adalah cinta itu indah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though.